kitab Maqasidu As-Shaum lil Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Pembahasan yang pertama fi wujubihi. Al-faslul awal fi wujubihi, tentang kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, Allah memanggil kita dengan panggilan yang menyenangkan hati kita, panggilan yang memuliakan kita, di mana Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman kepadaku, wahai orang-orang yang mencintai aku, wahai orang-orang yang meyakini tentang ubudiyahku, rububiyahku. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian, kepada kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala, kekasih teragung kita, yang kita rindu ingin berjumpa dan melihat wajahnya yang mulia. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kepada kami melihat wajahmu, berjumpa denganmu di akhirat. Sungguh kami rindu ya Allah kepadamu. Ya Rabb. Telah diwajibkan ke atas kalian, kepada kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian sampai kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi berpuasa, yang di dalam puasa ini kita lapar bukan Allah ingin menyiksa kita, Allah tidak ingin memberatkan kita, tetapi ini adalah jalan bagi kita untuk sampai kepada derajat tertinggi, yaitu la'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Dan di antara jalan yang pintas menuju ketakwaan adalah berpuasa. Kemudian Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam juga mengatakan bahwa la'allakum tattaqun juga mengandung makna apa? La'allakum tattaqunan nara bisawmihi, agar kalian melindungi diri, menjauhkan diri dari api neraka. Dengan apa? Dengan cara berpuasa. Kenapa? Lianna saumahu sababul maghfirati atau sababun lighufrani dzunub al-mujibati linnar. Kenapa? Karena dengan berpuasa, dosa-dosa kita, yang mana dosa adalah tiket menuju api neraka. Tetapi dengan berpuasa, maka tiket tersebut terbakar, sehingga kita akan dijauhkan dari api neraka. Subhanallah. Kemudian di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu berdiri, dibangun di atas 5 perkara. An ta'budallaha wa takfura bima dunah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kafir dengan selainnya. Artinya tidak beriman, tidak percaya, tidak mempercayai ubudiyah selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain disebutkan an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak untuk disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajjil bait atau wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Maka berpuasa pada bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam, salah satu pilar Islam, yang tanpanya maka Islam itu tidak akan berdiri. Maka pembahasan yang pertama sekali lagi tadi adalah tentang kewajiban berpuasa, berdalilkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian pasal yang kedua, pembahasan yang kedua, fi fadailihi, tentang keutamaan, keistimewaan, faedah-faedah daripada berpuasa pada bulan Ramadan dan berpuasa pada umumnya. Al-Izz Ibnu Abdissalam berkata bahwa puasa memiliki banyak faedah, banyak keistimewaan.
Di antaranya di dalam kitab ini beliau menyebutkan setidaknya ada 7 keutamaan. Yang pertama adalah raf'ud darajat. Orang yang berpuasa derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takfirus sayyi'at. Dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kasrus syahwat. Mematahkan kekuatan syahwat. Artinya apa? Bahwa sebab segala maksiat, segala dosa yang kita lakukan itu adalah syahwat. Apabila syahwat itu kita ikuti. Nah, maka dengan berpuasa, kekuatan syahwat itu akan menjadi terpatahkan. Sehingga dia tidak akan dapat mengendalikan kita, tetapi sebaliknya, kitalah yang akan mengendalikannya. Itu sebabnya Imam Ghazali mengatakan bahwa innallaha khalaqa syahwata la lita'saraka walakin lita'sarahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan syahwat itu bukan untuk mengekang kamu, bukan untuk mengendalikan kamu, tetapi untuk kamu kendalikan, untuk kamu manfaatkan. Litarkabaha la litarkabaka. Untuk menjadi kendaraanmu, tetapi bukan engkau dikendarakan oleh syahwatmu. Nah, maka di antara cara untuk kita dapat menjinakkan syahwat kita sehingga kita dapat menungganginya adalah dengan berpuasa seperti yang akan disebutkan nanti. Wa taktsirus shadaqat. Kemudian dengan berpuasa ini juga di antara keutamaannya kita akan semakin banyak bersedekah. Kemudian wa tawfirut ta'at, memperbanyak ketaatan. Wa syukru alimil khafiyat, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dengan apa yang tersembunyi. Walinzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Kemudian yang ketujuh, kita akan tercegah, kita akan terlindungi dari khawatir, dari bisikan-bisikan kemaksiatan dan menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Izzuddin Ibn Abdissalam menjelaskan secara perinci tentang faidah-faidah tersebut. Yang pertama adalah qal fa amma raf'ud darajat. Adapun berpuasa itu ataupun berpuasa Ramadan ataupun berpuasa secara umum dapat mengangkat derajat seorang mukmin, orang yang berpuasa. Kenapa? Fali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, apabila puasa datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila puasa datang, idza jaa Ramadan, apabila bulan puasa, bulan Ramadan datang, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka lebar. Subhanallah. Wa ghulliqat abwabul jannah, pintu-pintu api neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan dikekang, dibelenggu dengan rantai. Apa maksudnya? Futihat abwabul jannah. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam mengatakan bahwa maksud pintu-pintu surga dibuka adalah bahwa pintu-pintu ketaatan dibuka lebar. Karena pintu surga adalah ketaatan. Maka di dalam puasa segala kebaikan dibuka, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pintu surga itu menjadi lebar. Wa ghulliqat abwabul jannah, dan pintu-pintu api neraka artinya bahwa pintu-pintu maksiat, ya, pintu-pintu maksiat yang mana maksiat ini adalah penyebab orang masuk ke dalam neraka, itu ditutup. Sebab apa? Sebab apabila pintu ketaatan terbuka, maka secara otomatis pintu kemaksiatan akan tertutup. Kemudian setan juga dibelenggu. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam mengatakan bahwa setan dibelenggu artinya bahwa setan tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menggoda orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa sudah dapat mengendalikan syahwatnya. Karena jalan setan kepada diri kita adalah syahwat kita. Apa yang kita inginkan, maka setan di sana dia akan masuk. Tetapi apabila kita sudah mengendalikan syahwat kita, maka setan pun akan berlari. Seperti kata Imam Ibnul Munabbih, man ja'ala syahwatahu tahta qadamaihi farra syaitanu min dhillihi. Barang siapa yang telah dapat menjadikan syahwatnya di bawah telapak kakinya, artinya apa? Telah dapat menjinakkan syahwatnya, menguasai syahwatnya, maka setan pun akan berlari dari bayangannya. Ya, kita lihat misalnya Imam Sayyiduna Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kekokohannya di dalam kebenaran. Artinya apa? Nggak ada jalan bagi nafsu syahwat untuk dirinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kemuliaan dari Sayyidina Umar bin Khattab, "Idza salakta fajjan salaka syaitanu fajjan akhar." Apabila engkau berjalan di suatu jalan, kemudian syaitan ada di hadapan ingin melalui jalan tersebut, maka dia akan berlari dan mencari jalan lain. Kenapa? Karena nggak berani satu jalan bahkan berhadapan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita lihat misalnya Sayyidina Ahmad bin Hanbal ketika ada seorang keluarga Khalifah Abbasiyah yang kesurupan. Lalu pihak keluarga datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal seperti yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Tabaqat Al-Hanabilah. Datang kepada Imam Ibn Hanbal untuk meminta supaya bersudi meruqyah ya keluarga yang sedang kesurupan. Tetapi karena Imam Ibn Hanbal sedang sibuk mengajar, ya, sedang sibuk meriwayatkan hadis, akhirnya beliau mengatakan, "Tolong ambil trompa aku." Tolong ambil trompa yang selalu digunakan untuk masuk ke kamar mandi. Bawakan kepada orang yang kesurupan tersebut. Benar, akhirnya apa? Dibawakanlah trompa tersebut kepada orang yang kesurupan tersebut. Begitu trompa itu didekatkan kepada orang yang kesurupan tersebut, setannya langsung berlari. Jinnya langsung berdiri, subhanallah. Baru terompanya tuh. Baru terompanya. Belum Imam Ibn Hanbal sendiri yang datang. Baru terompanya saja. Bayangan, bau aroma dari terompanya saja sudah syaitan berlari. Ini adalah contoh bahwa apabila orang sudah dapat mengendalikan syahwatnya, maka syaitan itu tidak akan dapat menguasainya, tidak akan dapat datang kepadanya. Kenapa? Karena syahwat itu adalah milik syaitan. Selama kita menjaga sesuatu yang milik syaitan, maka kemanapun kita pergi, dia akan terus mengejar kita. Seperti apa? Apabila kita mengambil handphone seseorang, kita bawa, maka kemanapun kita pergi, dia akan terus mengejar kita. Tetapi kalau kita lepaskan dia, maka dia pun akan pergi dan meninggalkan kita. Maka demikian juga syahwat ini apabila kita lepaskan, artinya apa? Kita lepaskan kendalinya terhadap diri kita, maka syaitan pun tidak dapat berbuat apa-apa kepada kita.